Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan saya tentunya di channel MST. Dan seperti biasa teman-teman, kali ini saya akan bercerita tentang seorang peternak teman-teman. Seorang peternak yang kaya raya, yang sukses, dan populasi burung puyuhnya itu ratusan ribu, dan akhirnya sekarang bangkrut teman-teman, karena makhluk halus teman-teman. Jadi ini saya sengaja teman-teman cerita di pagi hari, karena jujur saya kalau cerita di malam hari saya takut, karena kandang saya ini ya, tempatnya ini di belakang rumah teman-teman. Nah kalau malam ini sangat petang teman-teman, di luar sangat petang, dan apalagi ceritanya seperti itu teman-teman. Saya rasa ini ceritanya nggak serem-serem banget sih teman-teman, tapi kalau diceritakan di malam hari apalagi sendiri ya, suasananya juga akan berbeda teman-teman. Jadi saya pilih di pagi hari. Oke lanjut teman-teman. Jadi ada seorang peternak ya teman-teman, peternak puyuh yang awalnya mungkin sama seperti kita teman-teman, yaitu populasi burung puyuhnya itu sedikit, masih ribuan ya, belum terlalu banyak. Dan selang beberapa tahun kemudian ya, beberapa tahun kemudian akhirnya peternakannya berkembang dan bertambah banyak populasinya, yang awalnya ribuan menjadi ratusan ribu, yang awalnya cuma memproduksi telurnya saja sekarang malah bertambah, jual pakannya juga, jual peralatan burung puyuh juga, mulai dari tempat makannya, tempelnya dan lain sebagainya ya, baterainya juga, terus juga jual bibitnya mulai dari JOK sampai remaja teman-teman, terus ditambah lagi jual beli telurnya juga teman-teman, melayani di berbagai daerah, dari berbagai daerah. Bahkan kata si pekerjanya ini ya, ini peternakannya dulu itu terbesar se-Jawa Timur teman-teman ya. Saya kurang tahu juga sih teman-teman, karena saya ini ambil ceritanya ini dari pekerjanya langsung teman-teman. Oh ya, ini tadi pekerjanya mau saya rekod langsung teman-teman, tapi nggak mau teman-teman ya, nggak mau karena ya teman-teman tahu sendiri lah, kalau mungkin pekerjanya sudah di kepala 4 atau di kepala 5 kan, apalagi tidak aktif di media sosial, kok diajak ngomong ya, bahkan berdua tidak ada orang siapapun ya, diajak ngobrol di depan kamera direkam, itu pasti sulit teman-teman. Jadi nggak mau, jadi saya langsung ya cuma tanya-tanya, itu katanya seperti itu teman-teman. Oke lanjut teman-teman. Jadi si peternak ini ceritanya ini, waktu itu orang kaya ya daerahnya, orang yang paling kaya di daerahnya, dan ya peternakannya itu sangat banyak sekali populasi burung puyuhnya. Dan tiba-tiba apa yang terjadi teman-teman, semua burung puyuhnya banyak yang mati teman-teman, banyak sekali yang mati. Bahkan ya peternaknya ini mengira itu terkena virus aratan teman-teman, langsung saja tanpa basa-basi langsung dipanggilkan si pengakir gitu loh teman-teman, untuk mengakir burung puyuhnya. Kan biasanya kalau terkena aratan jalan satu-satunya itu diakir teman-teman ya, diakir, karena nggak ada jalan lain kan selain diakir. Jadi itu membutuhkan waktu mungkin kurang lebih 1 bulan teman-teman, itu baru selesai ngakir. Dan itu pun masih rugi teman-teman, karena banyak sekali yang mati, karena jumlah populasi burung puyuhnya itu sangat banyak. Dan si peternak ini punya 2 kandang teman-teman, kandang yang satu dengan kandang yang 2, dan jaraknya ini pun tidak terlalu jauh teman-teman, kurang lebih 20 meter teman-teman, dari kandang satu ke kandang yang kedua ini. Jadi jaraknya 20 meter. Jadi yang kandang satunya ini cuma khusus untuk pembibitan teman-teman, pembesaran. Jadi DOK dibesarkan, siap telur dipindah ke kandang kedua. Dan alhamdulillahnya yang kandang satu ini enggak tertular sama sekali teman-teman. Tapi ketika sudah habis ya, terus yang di sini mau diisi lagi yang sini, padahal sudah dibersihkan ya, disterilkan, tapi dipindah lagi, banyak yang mati juga teman-teman. Dan si peternak ini kayak curiga gitu loh teman-teman, kayak curiga kok masih berkelanjutan gitu loh teman-teman. Akhirnya si peternak ini
memanggil seseorang ya, katakanlah Gus ya, Gus, yang kalau di sini itu biasanya anak kiai gitu loh ya, yang biasa yang diberi karomah itu sama oleh Allah diberi karomah, yang bisa melihat barang-barang yang mungkin tidak bisa dilihat orang normalnya gitu ya, orang biasa sama kita itu tidak bisa dilihat, tapi sama beliaunya itu bisa. Jadi si peternak ini datang ke Gus, akhirnya ditanyakan ada apa kok seperti itu peternakannya ya. Dan kata si Gusnya ini ternyata ada yang bersarang teman-teman di kandangnya. Saya merinding teman-teman. Ada yang bersarang di kandangnya, dan itu pun sangat susah sekali diusir, nggak tahu juga. Dan akhirnya apa boleh buat teman-teman, akhirnya kandang yang kedua ini ya, yang khusus untuk petelur ini sama tempat pakannya ini ya, akhirnya kosong, dijual teman-teman ya. Karena itu tadi kata Gusnya itu sudah susah sekali teman-teman, karena sudah ada yang bersarang di sini teman-teman. Dan itu sudah dijual ke seseorang, dan seorang ini pun katanya sih menjualnya lagi teman-teman, nggak tahu kenapa dijual lagi ke orang lain. Dan yang orang ketiga ini kan tadi orang pertama jual ke orang kedua, jual ke orang ketiga, dan orang ketiga ini katanya jual lagi teman-teman. Jadi berpindah-pindah tangan gitu loh teman-teman. Jadi kandangnya itu lama kosong teman-teman, sehingga di situ banyak sekali rumput-rumput liar. Dan anehnya lagi teman-teman ya, ini nggak tahu sampai ke tangan berapa ya, tapi yang pasti kandang itu belum nggak pernah ditempati sama sekali. Dan ada seseorang yang mencari rumput teman-teman, di situ mencari rumput tanpa sengaja melihat sosok aneh teman-teman. Ada ular besar di atas tandon gitu loh teman-teman, katanya sih seperti itu teman, bahkan melihat sendiri teman-teman. Dan nggak hanya orang satu saja yang melihat, bahkan warga sekitar loh katanya itu melihat sendiri teman-teman. Jadi ya nggak tahu juga sih, saya kan cuma ini saya dengar gitu dari dari pekerjanya ya, waktu itu ya, mantan pekerjanya di situ. Jadi ceritanya seperti itu teman-teman. Akhirnya ya kandang itu kosong teman-teman sampai berapa puluh tahun gitu ya. Dan akhirnya kemarin kok saya lewat di depannya itu kok kayaknya sudah ada yang nempati teman-teman. Dan saya tanyakan di orang sekitar situ, katanya dengar-dengar ini mau dibuat peternakan ayam teman-teman. Nggak tahu tuh ayam petelur atau ayam pedaging, tapi yang jelas sekarang sudah ada yang nempati teman-teman. Dan kembali lagi ke peternak puyuhnya ya teman-teman, dan akhirnya itu tadi teman-teman bangkrut. Dan ya mungkin nggak tahu juga sih teman-teman, si peternaknya ini punya salah apa ya ke orang-orang, katanya ini kiriman teman-teman, saya kurang tahu juga ya, katanya ini kiriman ya. Mungkin saja ya si peternak puyuhnya ini tadi sudah sukses ya, mungkin nggak sengaja ketika waktu ngobrol sama orang lain ada salah ucap atau salah perilaku ya, yang kurang mengenakan yang diajak ngobrol ya, akhirnya sakit hati teman-teman dan menyerang peternakannya. Bisa jadian teman-teman. Jadi ini saya dengar langsung dari si pekerjanya teman-teman. Akhirnya yaitu tadi teman-teman bangkrut dan sudah tidak bisa bangkit lagi. Dan sekarang sudah beralih ke tangan keberapa saya kurang tahu juga teman-teman, karena itu sudah berpindah-pindah terus, berpindah tangan, itu sudah dari tangan pertama dijual ke tangan kedua, ke tangan dan seterusnya. Dan sekarang yang nempatin itu tangan keberapa saya kurang tahu juga teman-teman. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita video kali ini teman-teman ya, kalau kita sudah sukses ya jaga ucapan, jaga perilaku teman-teman terhadap orang lain ya. Apalagi kita mengobrol dengan seseorang yang mungkin baru kenal ya, kita jaga ucapan. Kalau kita salah ya kita minta maaf lah teman-teman, karena maaf ini sangat penting teman-teman untuk meminimalisir ya kesalahan kita gitu loh. Paling tidak itu menghapus kesalahan kita gitu loh teman-teman.
karena manusia ini tempatnya salah teman-teman, nggak selalu benar ya, pasti tanpa disengaja ya, kita kadang-kadang itu melakukan kesalahan itu teman-teman. Jadi jaga diri teman-teman, lindungi diri, selalu dekatkan diri kepada Allah agar kita mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin itu aja dulu teman-teman video kali ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam dari channel Mesti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.